Oke, halo semuanya. Apa kabar kalian? Jangan lupa saya ucapkan selamat Natal buat kalian semua ya. Dan di tanggal 25 Desember ini mungkin kalian pada dapet ya, lagi pada dapet kado dari teman, dari saudara. Ya, ada juga yang dapat kado dari ini itu kasih sana kasih sini. Hadiahnya banyak banget. Bahkan di rumah mungkin kadonya kayak gudang garam ya, gudang makanan atau enggak ini. Soalnya mungkin perayaan kalian mungkin berbeda-beda ya, karena saya tahu kondisi saat ini. Yang penting kalian berbahagia saja. Karena Natal memang merupakan perayaan yang harusnya dijalankan dengan gembira. Karena apa? Selain karena kalian menikmati berbagai hal, dan kalian harus ingat, perayaan Natal juga merayakan kelahiran. Dan kelahiran itu adalah kelahiran Yesus Kristus. Ya, dan pada kesempatan kali ini di tema Natal, saya akan melanjutkan kehidupan setelah kelahiran Yesus. Dan kalian bisa cari di Matius 2. Kita cari dulu di Matius 2. Dan dilanjutkan juga dengan Lukas 2 ayat 21 sampai 52 ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas dimulai dari usia Yesus dari 1 hari ya. Oke, jadi kurang lebih begini. Tuhan Yesus sudah lahir, sudah datang ke dunia, dan sudah disambut oleh banyak gembala dan dinyanyikan, mulai diberitakan juga oleh para malaikat bahwa ada kelahiran Yesus di sini ya, dan itu membuat semua orang senang juga ya. Dan pada hari ke-8 ya. Hari ke-8 itu memang merupakan suatu hari yang sangat penting. Karena kalau anak sudah usianya 8 hari harus disunat. Ya, kalian tahu sunat biasa kayak gimana? Dan akhirnya diberi nama Yesus. Dan waktunya sudah berlalu dan pada hari ke-40 anak itu lahir, yaitu Yesus. Saatnya mulai pentahiran bagi ibunya Maria. Jadi kayak Maria harus dibersihkan dulu dari segala hal-hal yang dianggap najis ya, supaya kembali menjadi orang yang hidup kudus ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau kalian bisa cari sendiri maknanya. Dan waktu itu sudah 40 hari dan mereka jelas pergi ke Yerusalem. Karena di Yerusalem di situ sudah ada bait Allah, walaupun kalian sekarang mungkin gak lihat bait Allah yang asli sekarang karena sudah dihancurkan oleh bangsa Roma. Dan di sana sebagai persembahan bagi Maria dan Yusuf kepada Tuhan, persembahannya antara lain adalah 2 sepasang tekukur atau 2 ekor anak merpati ya, begitu ya. Selain buat pentahiran bagi ibunya, juga ada perintah juga ya, bahwa setiap anak laki-laki yang sulung harus dikuduskan bagi Allah gitu. Jadi pokoknya Maria dan Yusuf sangat taat akan firman Tuhan ya, karena semuanya yang dilakukan untuk Tuhan juga, bukan buat cari perhatian ya. Dan di sana setelah melakukan apapun, di sana itu ada Simeon ya. Simeon ini bisa dibilang udah kakek-kakek, tapi dia pribadinya adalah pribadi yang benar, saleh, dan dia juga menantikan penghiburan atas Israel, di mana dia menantikan sang juru selamat tentunya ya. Dan Roh Kudus sudah berjanji kalau kalau si Simeon ini tidak akan mati sebelum melihat sang Mesias. Akhirnya mereka datang, maksudnya si Simeon ini datang ke bait Allah. Mereka, Maria, Yusuf, dan Yesus juga datang. Dan datangnya juga di depan Simeon. Dan mereka juga melakukan apa yang dihukum Taurat itu.
Nah, si Simeon menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Tuhan ya, karena dia sudah melihat Yesus ya kan, sambil gendong. Nih bapak mamanya lagi bawa Yesus datang, habis itu ada ini si Simeonnya gini, wah ada inilah anak ini, sini sini sini, digendong sambil memuji Tuhan. Katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Nah, si Yusuf sama Maria juga Kak heran akan apa yang dikatakan. Dan Simeon memberkati juga Maria dan Yusuf ya. Dan Simeon ngomong ke Maria begini, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran dan hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana juga ya. Jadi setelah peristiwa Simeon mungkin udah pergi dari tempat, dan mungkin beberapa hari, bulan, atau tahun kemudian Simeon sudah dipanggil Tuhan, karena harapan dia untuk melihat Yesus sudah selesai. Kalau dia udah lihat sekali, dia udah sukacita, udah end hidupnya dalam kebahagiaan ya, karena sudah melihat Yesus yang akan menyelamatkan dunia dari dosa dan menebus nyawa kita ya, dengan darahnya yang mahal juga ya. Itulah tujuan kedatangan Yesus. Dan ya, di situ juga tadi ada Hana ya. Si Hana ini adalah seorang perempuan juga ya, dan bisa dibilang nenek-nenek, udah janda juga ya. Dan usianya sudah 84 tahun, dan dia adalah anak dari Fanuel, seorang dari suku Asher ya. Dan ternyata dia punya kebiasaan di mana dia tidak pernah meninggalkan bait Allah ya, walaupun sudah ditinggal suaminya kan udah nikah bareng sama 7 tahun ya, tapi dia tetap setia di bait Allah. Dia berdoa dan berpuasa siang dan malam, dan juga bersyukur ya mestinya. Dan pada itu juga Hana juga datang kepada Maria dan Yusuf, melihat Yesus yang dipegang itu, dan dia mengucap syukur kepada Tuhan juga, dan dia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi maksudnya gini, setelah Hana melihat, dia sangat bersyukur kepada Tuhan, dan dia menceritakan kebahagiaan, sukacita akan kedatangan Tuhan kepada semua orang yang menantikan janji Tuhan ya. Dan setelah selesai itu mereka pergi ke kota Nazaret ya, dan begitu ya, kota kediaman Maria dan Yusuf di Nazaret ya, karena sudah selesai hukum Taurat di Tuhan itu ya. Sekarang kita lanjut di Matius ya. Usia Yesus sebenarnya udah 40 hari ke atasnya, dan momen itu mungkin udah masih bisa bicara atau enggak, aku kurang tahu secara medis bagaimana pada saat itu. Dan pada zaman Raja Herodes ada juga yang datang kepada Yesus ya. Selain para gembala yang tadi kita sebutkan kemarin di minggu lalu tadi ada Simeon dan Hana yang melihat Yesus, gembala juga ya, gembala-gembala juga, nggak tahu lah. Ada kelompok lagi, kali ini kelompok ini disebut kelompok orang Majus ya, atau disebut orang Magi, atau disebut
ahli bintang atau apa gitu ya, atau bisa dibilang raja dari timur ya. Mereka ini melihat satu bintang dan bintang itu paling terang. Kenapa? Karena satu, itu bintang gede banget. Dua, cahayanya cerah banget. Tiga, dan kalian tahu bintang itu mengarah kemana? Ke tempat Yesus lahir ya, yaitu di Bethlehem. Setelah itu para orang Majus pergi dong ke Yerusalem dan nanya ke Herodes begini ya, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, si Raja Herodes dengar dong dan dia juga kaget akan berita itu. Bahkan satu Yerusalem juga kaget. Waduh, ada raja baru ini. Ya. Padahal di sini konteks rajanya nanti bukan raja secara fisik ya, nanti aku jelasin. Maka dikumpulkannya bagi Herodes itu ada banyak sekali orang, baik ahli Taurat dan juga imam kepala, di mana mereka harus menceritakan di mana Mesias itu lahir. Dan setelah dikumpulkan ditanya, kamu tahu raja itu di mana? Habis itu mereka jawab, begini Tuan Raja, tempat itu berada di Bethlehem, di tanah Yudea, karena sesuai dengan apa yang sudah ditulis oleh kitab Nabi. Ini terutama untuk Nabi Mika ya, ditulis oleh Nabi Mika. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil, karena di antara mereka yang memerintah Yehuda ya. Karena darilah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dan pada ayat ke-7 ya, kita baca juga di Matius 2 ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan meneliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Ya. Jadi setelah mendengar berita itu, Herodes memanggil para Majus itu dan menanyakan di mana bintang itu nampak. Kalau bintang itu nampak, habis itu Herodes menyuruh mereka pergi ke Bethlehem dan minta pergian selidiki dengan bersama hal-hal mengenai anak itu. Karena setelah sesudah menemukannya, mereka harus melaporkan kepada Herodes supaya Herodes menyembah Yesus. Padahal aslinya enggak. Tujuan si Herodes itu sebenarnya adalah ingin membunuh Yesus. Kenapa? Karena secara ini kita pikirkan saja secara duniawi ya. Secara mereka pikirkan gini, raja itu kan raja yang memerintah pada suatu wilayah ya. Dan Raja Herodes bilang, maksudnya merasa tidak ada raja lain yang hebat selain dia. Jadi kayak ini, I'm the best, I don't want to change my other. Jadi aku tidak digantikan oleh siapapun ya, yang bukan dari keturunan Herodes lah. Pokoknya I want forever ya, aku mau semuanya untuk memerintah gitu. Jadi kayak dia nggak terima iya. Dan raja itu harus punya karena itu melanggar hukum berat atau apalah, karena tidak ada raja lain selain Herodes ya, biasalah cari duit. Itulah memang makhluk yang menyanjat ya. Dan setelah mendengarkan raja itu, para orang Majus ini pergi ke Bethlehem ya, dan ketemu Yesus ya. Dan tempat itu pas banget ya, tempat Yesus lahir bintangnya masih menyinari di tempatnya ya. Di setelah itu orang sampai ketemu Maria, Yusuf juga Yesus di situ, dan mereka mempersembahkan 3 benda, yakni emas, kemenyan, dan mur ya.
Dan secara ini kita mulai pakai makna secara rohani ya. Untuk emas itu mahkota. Dan ini berkaitan dengan Yesus yang akan berdiri ada di atas segala ada di dunia ini. Kemenyan itu semacam harum gitu atau apa. Dan menurut aku itu lebih ke kayak wangian kalau orang sudah mati ya, akan menandakan mati Yesus juga. Ya, jadi tiga benda ini kalau dimakai secara rohani berkaitan dengan kehidupan Yesus nanti juga ya. Dan sampai di situ bukan hanya berkesemangat tapi juga sujud di depan hari anak itu dia lagi gang bayi Yesus sendiri atau apa itu karena anak yang lahir itu ya. Setelah itu mereka pun mungkin ada di jelas capek ya gitu di mana udah tidur dong habis para seorang hadis beringatkan diri kalian semua wahai orang Majus aku memperingatkan pada kalian jangan pulang dan jauh Herodes karena raja itu sebenarnya berniat jahat untuk membunuh anak itu. Nah, kurang lebih gitu. Nah, setelah diperintahkan malaikat agar jangan pulang dengan jalur Herodes, ya, ini juga ada temannya. Kamu jangan pulang dengan jalur Herodes, karena nanti kamu lawan Herodes, kamu dia tidak akan membunuh anak itu. Ya, kurang lebih gitu ya, karena malaikat tahu kalau Herodes itu akan raja pada bayi Yesus. Jadi sebenarnya Tuhan punya cara untuk melindungi Yesus. Bagaimana bayi Yesus? Jadi orang Majus dirubah dengan jalan mungkin kayak gini. Ya, habis bangun nih, bangun. Tadi aku udah mimpi nih, aku dengan kita yang mulai wajah Herodes. Tadi mereka ingat salah, tadi juga diingat. Udah yuk. Ini salahnya di pen nih. Ini ada logo Herodes. Kayaknya nggak usah pakai Herodes. Ini ada jalur lain. Bisa kok kita pelan. Pulang ya jalur lain. Ini aja jalur Gaza. Ya lewat jalur lain gitu. Dan setelah itu orang Majus itu sudah berangkat pergi jauh banget menjauh dari Herodes juga. Malaikat juga datang dalam mimpi Yusuf. Dia berkata begini, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf nurut, ambil Yesus, ambil Maria, habis dibawa ke Mesir. Dan dia tinggal di sana sampai Herodes mati. Dan supaya terjadi digenapkan oleh firman Tuhan ya, dari Mesir kupanggil anakku ya. Firman Nabi ini lebih ke Nabi Hosea ya. Nabi Hosea pernah bernubuat kalau anak ini nantinya akan pergi ke Mesir, dimana dari Mesir kupanggil anakku ya. Itu. Dan Herodes tahu kalau dia merasa aduh nih aku nih ditipu sama orang Majus. Bayangin aja ditipu loh. Aduh kok nggak balik-balik ke saya ya, nggak laporan gitu minimal. Dalam nanti mungkin ini parah nih, nggak laporan nih, bikin susah aja nyari Yesus. Kalau gitu mendingan aku ikut aja lah biar langsung sekalian dibunuh dia gitu. Mungkin pikirannya gitu. Susah juga lah. Aku marah, aku kesel gitu. Jadi Herodes sampai marah, sampai kesel, dan akhirnya dia bikin berita. Yaudah begini, anak umur 2 tahun ke bawah di Bethlehem harus dibunuh semuanya, laki-laki. Ya, harus dibunuh. Sadis benar itu raja. Jadi semua anak bayi dibunuh. Jadi mungkin masuk gini, tok tok tok. Permisi, ada bayi 2 tahun laki-laki. Mungkin atau
Tapi nggak pakai permisi, langsung barbar. Mungkin gini, tok tok tok, saya mau masuk, mana bayi, mana bayi, sek 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 sek, dibunuh langsung, habis tuh. Dan dengan demikian genap firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ya, ini sesuai dengan apa? Karena ini dibuat Nabi Yeremia. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Dan setelah itu beberapa kejadian terjadi. Herodes mati. Herodes mati, ya. Dan Yusuf diingatkan lagi dalam mimpi, yaitu begini, bangunlah, ambil anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Maka Yusuf bangun dan diambil Yesus dan ibunya Maria dan pergi ke tanah Israel. Ya, mungkin mereka pulang ke rumah, tuk 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 tuk, di jalan dengar, wah, Raja Herodes sudah mati, ya. Tapi anaknya yang gantiin loh, siapa? Arkelaus. Ya, jadi di situ ada kabar kalau Arkelaus sudah menjadi raja di tanah Yudea. Maka karena dinasihati, karena itu mereka jadi takut untuk pergi ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi lagi, maka Yusuf pergi ke daerah Galilea. Ya, jadi mungkin gini, ya udah, ingat, karena ini sudah tidak aman, mendingan kamu cari tempat lain aja lah. Bethlehem sudah tidak aman karena itu daerah Yudea, di mana itu adalah kekuasaan keturunan Herodes, begitu. Dan setibanya di sana, mereka sampai di kota Nazaret. Dan ini sesuai genap firman Tuhan, di mana dia akan disebut anak Nazaret. Nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret, ya. Kurang lebih begitu. Ya. Oke. Ya. Saya rasa cukup sampai segini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan saya ucapkan kembali selamat Natal bagi kalian semua. Dan apa pesan buat kali ini? Pesan buat kali ini adalah yang pertama, Tuhan selalu melindungi umatnya yang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan sayang pada kita, anaknya. Yang kedua, ya, mari bersukacita, ya. Karena dia lahir untuk kita dan dia akan mati untuk kita, untuk menebus dosa umat manusia. Ya, saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton video ini. Dan ketemu lagi di tahun depan tanggal 1 Januari. Dan saya rasa temanya akan semakin baru. Dan semoga di tahun baru ini kalian bisa hidup dengan damai. Dan kalian bisa melewati tahun 2023 dengan baik. Dan Tuhan selalu menyertai kamu kapan saja dan di mana saja. Immanuel, Tuhan beserta kita. Shalom, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di tahun depan. God bless you. Bye-bye.